Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di antara pegunungan, berdiri sebuah villa tua yang telah lama ditinggalkan. Villa itu dikenal oleh penduduk setempat sebagai tempat yang angker karena dulunya digunakan untuk pesugihan. Tidak ada yang berani mendekati villa tersebut, apalagi menginap di sana. Namun sekelompok remaja yang tidak tahu tentang masa lalu villa itu memutuskan untuk menginap di sana saat berlibur musim panas. Sekelompok remaja itu berdiri di depan villa dan terdiri dari 5 orang, yaitu Rina, Budi, Ani, Dito, dan Sinta. Mereka mencari tempat yang murah dan jauh dari keramaian untuk menghabiskan waktu bersama. Ketika menemukan villa tua itu, mereka merasa beruntung karena tempatnya luas dan tampak nyaman. Tanpa dipikir panjang, mereka memutuskan untuk bermalam di sana. Saat matahari mulai terbenam, mereka tiba di villa dengan mobil sewaan. Villa itu tampak besar dan megah, meskipun catnya sudah mengelupas dan beberapa bagian bangunan tampak rusak. Mereka tidak terlalu memikirkan hal itu dan langsung membawa barang-barang mereka masuk. Sinta, yang paling pemberani, membuka pintu utama yang sudah berkarat dan berderit dengan keras. Begitu masuk ke dalam, mereka disambut oleh suasana yang dingin dan lembab. Debu tebal menutupi lantai dan perabotan yang ada di sana. Mereka saling memandang dan tertawa kecil, menganggap ini sebagai petualangan seru. Budi mengusulkan untuk membagi tugas membersihkan ruangan agar mereka bisa tidur dengan nyaman malam ini. Saat mereka membersihkan ruangan, Ani menemukan sebuah buku tua yang tersembunyi di balik lemari. Buku itu penuh dengan tulisan tangan dan gambar-gambar aneh. Penasaran, dia membuka buku itu dan mulai membaca dengan keras. Kata-kata dalam buku itu terdengar seperti mantra atau doa dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Malam semakin larut dan mereka berkumpul di ruang tengah untuk makan malam yang sederhana. Setelah makan, mereka memutuskan untuk bermain permainan papan yang mereka bawa. Tawa dan canda memenuhi ruangan, membuat suasana menjadi hangat. Namun, di luar villa, angin mulai bertiup kencang, membawa aura-aura aneh yang terdengar seperti bisikan. Ketika permainan selesai, mereka memutuskan untuk beristirahat. Rina dan Ani memilih kamar di lantai atas, sementara Budi, Dito, dan Sinta tidur di ruang tamu. Lampu-lampu dipadamkan dan villa itu tenggelam dalam kegelapan. Mereka tertidur dengan cepat, lelah setelah seharian beraktivitas.
Di tengah malam, Rina terbangun oleh suara berderit di luar kamarnya. Dia membuka mata dan melihat pintu kamarnya perlahan-lahan terbuka. Di balik pintu, dia melihat bayangan samar seorang wanita dengan berambut panjang yang acak-acakan. Rina mencoba berteriak, tetapi suaranya perlahan dan tertahan di tenggorokan. Wanita itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan Rina yang gemetar ketakutan. Rina segera membangunkan Ani dan menceritakan apa yang baru saja dilihatnya. Ani mencoba menenangkan Rina meskipun dia sendiri merasa takut. Mereka memutuskan untuk memeriksa kamar yang lain. Ketika mereka membuka pintu kamar di sebelah, mereka menemukan dinding penuh dengan simbol-simbol aneh yang sama seperti yang ada di buku yang ditemukan oleh Ani. Sementara itu, di lantai bawah, Budi terbangun oleh suara langkah kaki yang berat di ruangan tamu. Dia membuka matanya dan melihat di sekeliling, tetapi tidak ada siapa-siapa. Namun, ketika dia bangkit untuk memeriksa, dia merasakan kehadiran seorang di belakangnya. Berbalik dengan cepat, dia melihat bayangan gelap yang menghilang di sudut ruangan. Dito dan Sinta juga terbangun oleh suara-suara aneh itu. Mereka bergabung dengan Budi dan memutuskan untuk menyelidiki bersama-sama. Ketika mereka memasuki dapur, mereka menemukan benda-benda yang berserakan dan lilin-lilin hitam yang tersusun rapi di meja. Aura anyir darah tercium kuat, membuat mereka merasa mual. Ketika remaja itu berkumpul kembali di ruang tengah, dengan wajah pucat dan penuh ketakutan, mereka menceritakan pengalaman masing-masing dan menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan villa ini. Dito mengusulkan untuk pergi dari sana secepat mungkin, tetapi Sinta bersikeras untuk mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi di villa ini. Dengan hati-hati, mereka kembali membaca buku tua yang ditemukan oleh Ani. Mereka menemukan catatan tentang ritual pesugihan yang dilakukan di villa itu bertahun-tahun lalu. Ritual tersebut melibatkan pengorbanan manusia untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Mereka mulai mengerti bahwa roh-roh dari korban ritual tersebut masih menghantui villa ini. Mereka memutuskan untuk mencoba mencari cara untuk mengusir roh-roh itu dan memutus kutukan villa. Buku itu menyebutkan tentang sebuah ritual pemutusan kutukan yang membutuhkan 3 benda keramat, yaitu cincin emas, kain merah, dan patung kayu. Benda-benda itu harus ditemukan dan disusun di altar utama di ruangan bawah tanah. Mereka mulai mencari di seluruh villa. Rina dan Budi menemukan cincin emas di dalam laci meja di kamar tidur utama. Ani dan Sinta menemukan kain merah di balik rak buku di perpustakaan kecil. Dito yang paling berani masuk ke ruangan bawah tanah dan menemukan patung kayu yang tersembunyi di balik tumpukan kayu bakar. Dengan ketiga benda tersebut di tangan, mereka berkumpul di ruang bawah tanah di depan altar utama. Hawa dingin menyelimuti ruangan itu
dan mereka bisa merasakan kehadiran roh-roh yang mengintai di kegelapan. Dengan tangan gemetar, Budi menata benda-benda tersebut di altar sesuai petunjuk dalam buku itu. Cinta mulai melantunkan mantra pemutusan kutukan yang tertulis di buku. Suaranya gemetar, tetapi dia terus membaca dengan penuh keyakinan. Ketika mantra selesai, ruangan itu mulai bergetar dan cahaya aneh memancar dari altar. Roh-roh yang tersembunyi mulai muncul, menatap mereka dengan mata penuh kebencian. Meskipun ketakutan, mereka terus melanjutkan ritual. Cahaya dari altar semakin terang, dan roh-roh itu mulai menjerit kesakitan. Suara jeritan itu menggema di seluruh villa, membuat dinding bergetar hebat. Perlahan-lahan satu persatu roh menghilang, seolah-olah tersedot oleh cahaya dari altar. Ketika cahaya memudar, suasana menjadi tenang kembali. Mereka bisa merasakan beban berat terangkat dari villa itu. Meskipun masih terkejut dan lelah, mereka tahu bahwa kutukan telah diputus. Dengan hati-hati, mereka meninggalkan ruangan bawah tanah dan keluar dari villa tersebut. Ketika pagi tiba, mereka kembali ke desa dan menceritakan pengalaman mengerikan mereka kepada penduduk setempat. Para penduduk terkejut, tetapi juga merasa lega karena kutukan villa telah terangkat. Villa itu dulunya tempat pesugihan penuh misteri, akhirnya bisa beristirahat dalam kedamaian setelah bertahun-tahun dihantui oleh roh-roh korban. Cerita ini menyebarkan dengan cepat, menjadi legenda yang mengingatkan bahwa ada hal-hal yang sebaiknya tidak diusik. Sekelompok remaja itu tidak tahu apa-apa telah menjadi pahlawan yang mengakhiri kesusahan. Dan villa itu kini menjadi tempat yang aman, meskipun menyimpan kenangan akan masa lalunya yang kelam.